syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang Guru SMP Negeri 113 Jakarta dalam acara pengimbasan program Guru Penggerak Budaya Positif kolaborasi saya Ibu Wawing Agustini dengan Ibu Kristanti Kestika Ningrum. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, di mana kita masih bisa melaksanakan tugas kenegaraan kita di SMP Negeri 113 Jakarta yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti yaitu pengimbasan program Guru Penggerak Budaya Positif khususnya. Pertama kali saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 113 Jakarta, Bapak Eko Nuryanto, yang terhormat para wakil Kepala SMP Negeri 113 Jakarta, Bapak Ibu guru semuanya, dan staf karyawan SMP Negeri 113 Jakarta. Di siang hari ini, mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu untuk rehat Bapak Ibu kalian semuanya, Bapak Ibu terutamanya Bapak Ibu yang seharusnya mengerjakan tugas, dan kami di sini berdua itu mohon sangat-sangat mohon maaf untuk meluangkan waktu mengikuti pengimbasan program Guru Penggerak khususnya itu budaya positif. Bu Kristanti untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Kak Wawing. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Nuryanto selaku Kepala SMP Negeri 113 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 113 Jakarta, beserta rekan-rekan guru SMP Negeri 113 Jakarta. Izinkan pada siang hari ini saya bersama Mem Wawing akan melaksanakan program diseminasi dari pengimbasan Guru Penggerak yang akan kita lakukan secara kolaborasi. Untuk mempercepat waktu yang akan kita sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu izin tentang budaya positif. Adapun konsep dan kunci budaya positif mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi mendengarnya karena pernah disampaikan oleh Bu Anti berkaitan dengan diseminasi kegiatan program Guru Penggerak. Di sini materi yang akan kami sampaikan adalah tentang perubahan paradigma belajar. Di antaranya yaitu adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah materi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini berkolaborasi dengan Mem Wawing. Untuk yang pertama materinya, yang pertama mungkin saya akan silakan Wawing untuk budaya positif yang pertama. nanti kita akan berkolaborasi ya Bu Tanti. Apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan pendidikan, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jika ada seorang yang ingin membuka kepalan tangan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangannya
Mengapa? Nah, di sini sesungguhnya yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu, jika kita memiliki sesuatu, ya, kita akan mempertahankan, bisa nggak untuk mempertahankan? Seandainya kita memiliki sesuatu yang berharga yang ada di tangan kita, bagaimana jika ada orang lain untuk memintanya? Apa kita dengan cepat untuk memberikannya, ataukah kita akan mempertahankan hak milik kita? Mungkin Bu Anti bisa menambahkan. Mungkin saya bisa menambahkan, ini pernah dilakukan waktu Bu Anti, waktu itu kita disuruh praktek mengepalkan tangan. Pada saat itu Bapak Ibu, anggap saja di kepala tangan kita itu ada sesuatu yang berharga yang sedang kita kepal. Nah, di situ nanti Bapak Ibu walaupun diusahakan untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu dengan cara entah itu menghardik, merayu, menggelitik, apapun caranya di situ, bagaimana Bapak Ibu akan mengepalkan tangannya itu, melepaskan atau tidak, itu adalah keputusan dari Bapak Ibu. Nah, ini mau melepas kepalanya atau tetap mengepalkannya. Ini. Nah, jadi untuk kepalan tangan ini sesungguhnya yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita bisa mengontrol di sini dengan kepalan. Apakah akan kita buka? Apakah tetap kita kepal tangan kita? Nah, Mungkin kita bisa ngasih contoh, Iya. kan? Mungkin Pak As bisa maju sebentar, minta izin, ya. Mohon izin, Pak As. Mohon izin. Sebagai model, iya. Iya, sebagai model ya Pak As. Contohnya ini, ada sesuatu yang saya kasih ke Pak As. Nah, sekarang agak sini, ya, agak sini. Mungkin gini Mem, Ya. untuk contohnya Pak As, mohon maaf. Di sini kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi Pak As. ya. Tapi milik barang berharga milik Pak Aas. Iya. Nah, coba Mem rayu Iya. sebisa mungkin apa Iya. Pak Aas bisa membuka kepala tangannya. Iya. Ini adalah sesuatu yang berharga dari Bapak. Ya. Bagaimana seandainya bisa saya pinjam sebentar? Untuk apa? Ada sesuatu yang perlu untuk saya pinjam. Ya, gimana Pak? Jangan nanti diambil kan? Saya perlu sekali Pak. Karena saya butuh Pak Hasan, ada orang tetangga yang perlu membutuhkan. Enggak, nanti aja saya aja yang ngasihkan. Ini Pak. Enggak mau tapi diambil. Nah, coba Pak, saya akan memberikan tetangga sebelah Pak. Jangan, orang ini berharga buat saya. Ngapain diberikan? Pinjam Pak, nanti saya ganti 2 kali lipat Pak. Enggak usah. 4 kali 4 kali Enggak lipat. butuh. Ya betul, karena kurang tuh. Enggak butuh, nanti hilang lagi. Ya udah gini Pak, tahun depan mungkin ini akan bertambah lebih banyak, dan untuk kebutuhan tetangga-tetangga lebih dari 1 Enggak orang. mau, udah cukupinnya saja. Oh, Udah saya jangan sebelin. gitu, yakin Pak. Iya. Enggak mau. Yakin Pak Aas? Ya udah, terima kasih Pak Aas. Beri tepuk tangan untuk Pak Aas. Ya, jadi Bapak Ibu, intinya untuk kontrol itu memang terdapat pada diri sendiri. Nah, di sini dijelaskan tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita. Apabila nanti kita harus membuka kepala tangan kita ini tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita sendiri. Tetapi tetap membuka kepala tangan itu adalah diri kita sendiri. Jadi contoh tadi dari Pak Aas, walaupun Pak Aas dirayu oleh Menwalin akan diganti 4 kali lipat, apapun itu imbalannya, Pak Aas tidak akan mau membuka kepala tangannya itu yang barang berharga berada di kepala tangannya. Nah, itu yang dinamakan untuk kontrol itu adalah berada di diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah merubah paradigma, ilusi, harapan dan harapan yang tidak berdasar. Mungkin Pak As pernah berilusi? Pernah nggak Pak As? Pak Ustadz mungkin Pak Ustadz berilusi. berilusi.
Ilusi jiwa. Iya, Pernahkah Pak Ustadz? sering. Oke. Sekarang saya tanya, apa sih yang ada di benak Ustadz? Apa sih kata ilusi menurut Bapak? Mohon maaf. Spontan imajinasi yang terpikirkan, yang tidak dipikirkan gitu, datangnya secara tiba-tiba. Kemudian kalau ilusi bayangan saja, bayangan mungkin gambaran yang ada dalam alam pikiran kita. Itu menurut saya. Iya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Ustadz. Iya. Mungkin ada lain, yaitu ilusi berdasarkan Pak Kiki. Siapa minta tolong? Satu. Ya, ilusi. Ya. Ilusi jiwa. Menurut Pak Kiki, kalau Pak Ustadz tadi dengan tiba-tiba. Iya, berarti untuk menurut Pak Kiki, ilusi, sebuah ilusi itu yang seperti apa? Mungkin beda ya Bu, Tante ya, cowok sama cewek. Mungkin Iya. sering berilusi itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Iya, yang sering berilusi, entah itu bapak-bapak atau ibu-ibu. Gambaran mungkin Mem, cuman gambaran aja ya, gambaran Iya, seperti itu. gambaran, iya. Mungkin terima kasih Pak Kiki, bukan. Jadi intinya ya Mem, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dan Pak Kiki, ilusi itu adalah, kalau Pak Ustadz tadi mengatakan ilusi itu adalah apa Pak Ustadz? Bayangan. Nah, Ya, baik. itu berarti hampir sama seperti dengan sebenarnya harapan kan. Nah, di sini ilusi adalah harapan. Itu maksudnya harapan yang tidak berdasar. Itu berarti hampir benar yang diucapkan oleh Pak Ustadz, itu adalah bayangan. Ya, terima kasih Pak Ustadz dan Pak Kiki, dan terima kasih untuk teman-teman tuh semuanya. Iya. Nah, di sini kita mengatakan tentang ilusi. Kita sebagai seorang pendidik atau guru itu harus bisa mengontrol namanya murid. Nah, di sini yang pertama, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermakna. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa itu ya, hak untuk memaksa? Hak untuk memaksa mungkin di sini yang dijelaskan kita sebagai pendidik, apapun yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru, biasanya murid itu akan langsung mengiyakan, walaupun sebenarnya menentang dari perasaan murid tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan adalah memiliki hak untuk Ilusi memaksa. bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana Boleh dilanjutkan? sebenarnya? Ya. Bagaimana kenyataannya bahwa murid tidak bisa dikontrol? Yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai guru, Bu Tanti, kita emang tidak bisa untuk memaksakan tadi ya, memaksakan sesuatu kehendak kita sebagai guru. Mentang-mentang kita adalah gurunya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada murid kita. Iya, seperti ini, yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat apa? Selalu membujuk murid untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, Contohnya iya. apa nih Bu Tanti? Nah, contohnya di sini Mem, misal murid kita ada yang bermasalah, nanti kalau kita beritahu, mereka akan mengiyakan. Iya. Tetapi hanya berlangsung untuk sesaat saja. Jangka waktunya tertentu. Murid selalu bergantung pada guru jadinya ini, tapi hanya temporer saja. Nah, itu berarti tidak keluar dari hati nuraninya karena takut mungkin dengan Bapak Ibu guru, ya. Karena takut dengan Bapak Ibu guru akhirnya iya, walaupun iya, nah, merasa terpaksa. bukan dari diri kita sendiri. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Kalau kita mengajar bahwa anak didik kita itu kita paksakan, ibarat kita makan, makanan itu kita jejelkan, sementara akhirnya nantinya akan muntah gitu kan. Nah, itu. Oke Mem, sebelum masuk ke materi yang kedua, disiplin positif Mem, boleh dikasih ice breaking dulu Ah, iya. biar teman-teman ngantuk
Sudah ngantuk semuanya ya teman-teman, apalagi jam segini ya. Saya lihat bahasanya ya. Dikasih ice breaking Iya, dulu, Mem. mungkin kita Biar akan guru membuat Christine sedikit mulai dulu, Mem. sebentar ya, beberapa menit Bapak Ibu minta waktunya sebentar untuk sedikit supaya kita tidak ngantuk. Iya. Coba kalau kita akan bertepuk ya Bu Anti ya. Bu Tanti gimana kalau kita bertepuk? Boleh, Mem? Iya, bertepuk iya. Tepuk ada tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, iya. Dan tepuk 5. Coba Bu Anti, tepuk 1 Bu Tanti. Tepuk 1. Tepuk 1, prok. Tepuk 2, prok, prok. Tepuk 3, prok, prok, prok. Iya. Tepuk 4 berarti 2, 2. 3 ke atas, kanan, kiri, atas, Coba Mem. kalau 4, coba. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya. Tepuk 5? Iya. Tepuk 5. Ah iya, 2 kali tepuk tangan. Jadi tepuk pertama 1, tepuk 2 1, 1, tepuk 3 1, 2 ke atas 1, tepuk 4 1, 1, 1, 1, tepuk 5 1, 1, 1, 1 ke atas 1 ya. Coba mari kita berdiri sebentar ya Bapak Ibu ya. Mohon izin waktunya sebentar. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Mulai tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Iya, terima kasih teman-teman. Teman-teman kita semuanya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Supaya kita agak longgar, turun tangan kita longgar, otak kita juga semuanya. Kita lanjutkan yaitu Yang kedua, materinya adalah disiplin positif. Apa itu yang dinamakan disiplin? disiplin. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sebagai guru? Apa sih disiplin itu menurut Bapak Ibu? Disiplin. Apakah disiplin itu karena sesuai dengan aturan yang ada di buku, ada di papan, apa tertulis? Coba mungkin Pak Wahyu, apa sih disiplin itu? Disiplin adalah, kalau saya pribadi ya menafsirkan, disiplin itu adalah suatu perbuatan yang tidak disuruh, yang tidak harus melihat orang, tapi dengan hati nurani kita. Agar apa? Agar semua pekerjaan bisa tercover dengan baik. Kedisiplinan itu penting, itu aja. Iya, Terima kasih Pak Wahyu. Luar biasa jawaban dari Pak Ya, Wahyu. luar biasa. Jadi disiplin itu karena tidak terpaksa, jadi keluar dari hati nurani sendiri, bukan karena aturan yang ada, bukan aturan di papan, bukan aturan yang di buku tulis, tetapi disiplin menurut saya kata Pak Wahyu yaitu keluar dari hati nurani sendiri, tidak melihat orang lain siapapun, tapi keluar dari diri sendiri karena ingin yang terbaik untuk Pak Wahyu dan kita semua. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, terima kasih. Jadi disiplin di sini cenderung dihubungkan dengan rasa ketidaknyamanan Bapak Ibu. Kalau memang ini sifatnya memaksakan. Tetapi tadi sudah dibilang ke Pak Wahyu, jawaban dari Pak Wahyu kalau disiplin itu muncul atau tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi menghilangkan atau menghubungkan dari rasa ketidaknyamanan untuk memaknai arti kata disiplin. Berikutnya, Mem. Iya, lanjut. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Mungkin kalau Pak Wahyu tadi adalah hukuman untuk diri sendiri. Bagaimana kalau saya nggak disiplin? Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang harus dihilangkan. Nah, sekali lagi ini Bu Andi. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif
itu tidak harus memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif yang harus dihilangkan. Jadi mungkin ini Bapak Ibu, untuk kata disiplin itu kita sebisa mungkin untuk menimbulkan rasa disiplin ke anak itu dengan cara menghilangkan sebuah hukuman. Iya. Untuk menimbulkan rasa disiplin itu ya Mem. Iya. Nah, berikutnya untuk menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, jadi muncul dari dalam diri mereka sendiri, bukan faktor dari luar. Ya, seperti Pak Mati tadi tersebut. Jadi dari diri sendiri, walaupun kepala sekolah bilang begini, teman bilang begini, semuanya muncul dari diri sendiri. Ya, terima kasih. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan ini tidak jauh dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu kaitannya berarti disiplin positif itu tidak jauh dari profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia, di mana untuk pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering terjadi di sekolah kita di SMP Negeri 113 Jakarta ini Bu Tanti. Bagaimana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk anak-anak kita? Iya, supaya anak-anak tidak merasa tertekan dengan hukuman-hukuman yang telah diberikan. Contoh Bu Tanti, kalau anak kita terlambat, supaya anak itu merasa dia itu nyaman, tidak merasa dihukum, bagaimana caranya di SMP Negeri 113 Jakarta ini Bu Tanti? Mungkin ada wakil kesiswaan akan memberikan apa sih yang dimaksud dari ketidaknyamanan hukuman ya, anak yang terlambat supaya nyaman dan tidak merasa dihukum dan jerak pada dirinya sendiri. Oh ya, saya kalau umpama saya terlambat tuh nggak enak, mungkin minta tolong ini, mohon maaf ini dari wakil kesiswaan kita Bapak Suharna SPD. Terima kasih Pak Mon. Terima kasih Bu Owi, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, saya sudah menjelaskan apa tadi Bu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman bagi murid yang terlambat, begitu Bapak. Khusus terlambat ya? Iya. Oke, baik ya. Kalau ada murid kita yang terlambat ya, ini kita bicara disiplin positif ya, disiplin positif. Selama ini mungkin ada hal yang kurang tepat yang kita lakukan ya, dan kita masih dalam perjalanan mencari beberapa strategi biar anak sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber tadi, yaitu disiplin positif, yaitu maksudnya apa, ada motivasi dari dalam atau intrinsic motivation ya. Sehingga mungkin ya kita perlu bikin agreement atau kesepakatan. Misalkan kalau anak datang terlambat ya mungkin kita jelaskan dulu ini, karena kalau langsung suruh milih, anak mungkin akan milih sesuka dia. Nah, apalagi kalau anak kan belum ibaratnya apa? Kalau orang tua, kita guru mungkin pernah jadi anak, Ibu Wawin, Bapak Ibu semua. Tapi kalau anak mungkin belum pernah jadi guru, sehingga hal-hal apa yang dikendaki anak belum tentu itu nanti baik. Tapi kalau kita berdasarkan pengalaman, mungkin apa? Ya kita jelaskan dulu. Misalkan kalau terlambat, kita jelaskan dulu apa sih efeknya terlambat. Misalkan kalian nanti suatu saat melamar pekerjaan, misalkan mau interview jam 7 harus datang udah masuk ruangan, ternyata kamu datangnya jam 8. Kira-kira bagaimana bayangan kalian? Apakah masih ada kesempatan atau tidak diberi kesempatan? Padahal yang antri banyak, yang dibutuhkan hanya 5, yang melamar 1000. Apalagi kalau mau masuk ASN atau masuk tentara atau polisi ya. Mungkin dengan begitu anak membayangkan, oh iya efeknya nanti. Sehingga apa? Setelah anak dikasih pengertian ya terlambat, bahwa terlambat itu nanti akan ada efeknya. Efeknya untuk ke depan kalau ini jadi pembiasaan.
Efeknya apa tadi? Ya mungkin akan kehilangan kesempatan suatu saat nanti dia harusnya tidak terlambat, tapi karena dia kebiasaan terlambat, akhirnya apa? Akhirnya pun akan apa? Hilang kesempatan. Atau misalkan karyawan atau pegawai, ya, masuk kerja jam 8, ini kita di struktural, misalnya di struktural. Datangnya jam 8.90, ya, karena dia biasa terlambat, kira-kira bagaimana sikapnya? Atau yang dialami apa? Mungkin akan dipanggil, mungkin akan diberi peringatan, atau dibikin surat peringatan, atau bahkan mungkin dikembalikan, atau bahkan bisa hukuman yang berat karena sering apa? Bisa dipecat. Sehingga apa, ini bisa memberikan gambaran anak, oh ya nanti efeknya nanti ke depan, bukan sekarang. Nah setelah itu apa? Karena anak udah tahu efek dari terlambat itu apa, nah, kita bikin agreement Bapak Ibu, kesepakatan. Kalau kamu nanti terlambat, kira-kira sanksinya apa? Nah, kita kasih opsi pilihan, misalkan apa? Membuat pernyataan bahwa tidak akan terlambat. Nah, dibuat itu. Terlambat sekali, terlambat 2 kali. Jangan apa? Menyirami bunga ke taman. Ditulis itu opsinya. Ada berikutnya lagi. Terlambat 3 kali, dipanggil orang tua, dan seterusnya. Jadi bertahap. Bahkan apa nanti? Bisa karena terlambat ini sering, walaupun itu ringan, levelnya ringan Bapak Ibu, nanti bisa jadi sedang. Bahkan lama-lama bisa jadi berat. Misalkan apa? Tiap hari terlambat masuk sekolah atau kerja, sekolah jam 6.30, datangnya jam 10. Terlambatnya bukan karena halangan faktor alam, tapi apa? Faktor yang dicari-cari. Nah, dia akan pintar mencari alasan. Atau juga misalkan pegawai seperti itu. Jadi kita berikan gambaran dulu, kemudian kita bikin kesepakatan. Dan kita tentunya ingin semua study date itu punya file. Jadi apa? Ada data. Misalkan kalau kamu terlambat, apa sanksinya? Menulis diri sendiri. Termasuk tadi ada pilihan, tapi bukan semua dia. Kita sudah sediakan beberapa opsi. Kemudian termasuk misalnya apa? Kalau saya misalkan bolos, ada sanksinya. Jadi bukannya terlambat, termasuk perilaku ya. Dan misalkan saya tidak sholat, sanksinya apa? Nah dia menuliskan, tapi apa? Kita sudah memberikan opsi, ya kan? Nah nanti kalau anak misalkan opsinya ada 10, dia mau menambahkan, nah kita pertimbangkan. Yang ditambahkan kira-kira masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal jangan. Kenapa? Namanya anak kadang-kadang Bapak Ibu cenderung ingin liberal, bukan merdeka ya. Liberal maksudnya apa? Dia nggak mau direspon, semau dia. Itulah dunia anak-anak. Jadi apa? Harus kita kasih gambaran dulu, pengertian. Misalkan apa? Bukan yang terlambat. Misalkan masuk loncat pagar. Nah, kenapa sekolah ada pagar? Untuk apa pagar itu? Untuk keamanan kita semuanya. Coba kalau misalnya ada pagar apa? Ada orang penjahat masuk, ada pengemis masuk, ya kan? Ada harimau masuk, ada ular masuk. Nah, kenapa? Ada pagar ya untuk membatasi kita, untuk keamanan kita. Sehingga kalau keluar lewat mana anak-anak semuanya? Lewat pintu gerbang. Kalau loncat bagaimana nanti? Misalkan jatuh, kakinya patah atau celaka, sehingga dikasih gambaran. Nah, makanya apa? Nanti ada sanksinya. Misalkan saya loncat pagar, sanksinya apa? Sehingga apa? Anak nanti akan tahu. Jadi bukan karena kita paksa, ya selama ini kita paksa. Tapi kalau nanti misalkan dibikin semacam agreement, jadi tapi apa agreement tadi? Bukan sanksi ya, misalnya apa? Kesepakatan tadi kita sediakan opsinya. Nanti kalau kira-kira anak atau orang tua menambahkan yang rasional, itu bisa kita tambahkan. Seperti itu narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suarna. Jadi Luar biasa, untuk ya. menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin tadi saya menyimpulkan dari Pak Suharna mungkin menyepakati membuat kesepakatan ya. Berikutnya Untuk yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi untuk murid jangan melakukan suatu hal itu hanya berharap untuk mendapatkan imbalan,
Misalkan dijanji, kamu jangan terlambat hari ini ya nak, nanti dari Bu Sugi akan dapat reward atau imbalan. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu seperti itu. Jadi harus timbul dari diri sendiri. Yang terakhir, untuk menuntut menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maaf narasumber, bisa. Iya, Ya Bapak. iya. Baik. Narasumber berkaitan dengan disiplin, reward dan punishment, memang ini ada relevansi atau kaitannya. Memang kalau kita bicara disiplin positif itu adalah perilaku yang dia lakukan hal yang baik berdasarkan atau berbasis dari tadi intrinsic motivation, bukan extrinsic motivation, dari kesadaran diri sendiri. Dia melakukan hal yang positif bukan karena dipaksa dan bukan karena ingin mendapatkan reward atau hadiah. Tetapi Bapak Ibu semuanya, hadiah juga ada positifnya. Kenapa? Ada semacam teori yang namanya apa tuh? Inquiry. Ada itu inquiry apa? Ya, jadi apa itu berkaitan dengan pendekatan psikologi. Dan ini pernah apa itu diterapkan di oleh beberapa negara ya. Bahkan psikolog. Karena Pak, dengan diberi penghargaan atau reward ya, atau apresiasi, lambat laun orang akan menyadari dirinya dan akan memberikan motivasi pada orang lain untuk melakukan hal yang baik. Jadi tidak selamanya apresiasi reward itu jelek, ada juga positifnya. Jadi apakah itu mestinya untuk memotivasi mungkin dirinya sendiri atau mungkin orang lain. Oh, saya pengen seperti dia. Nah, akhirnya Pak, dia berubah yang tadinya terlambat tidak terlambat. Kenapa? Yang tadi biasanya terlambat, misalkan terlambatnya minggu, lambatnya berkurang, lama-lama terlambat, dikasih reward. Akhirnya Pak, kan ada punya teman ini, saudara ini, ya, anak ini atau teman-teman lain yang terlambat pun akan melakukan yang sama. Mungkin tadi apa? Motivasinya tadi ingin mendapatkan hadiah, tapi itu kan sebuah strategi kan. Jadi mohon maaf narasumber, jadi tidak selamanya reward itu nggak baik ya. Jadi kalau hanya berdasarkan intrinsic motivation itu bagus, tapi nggak semuanya. Dalam dunia pendidikan saya kira yang begitu atau reward dan punishment itu masih dibutuhkan. Cuma tadi apa? Harus dicari titik temunya tadi apa? Titik tengah itu apa? Kesepakatan. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Suhana. Ya, begitu luar biasa. Lanjut ya buat nanti motivasi perilaku manusia untuk pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi ini bersifat eksternal, motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Pertanyaan adalah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, untuk Bapak Ibu, mungkin Pak Parudin bisa memberikan yaitu tambahan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya sebagaimana guru ya pada murid kita, motivasi ini bersifat eksternal, Motivasi dari luar, bukan dari dirinya bukan dari sendiri. diri sendiri. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari luar, bukan dari diri Pertanyaannya yang kedua ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hukuman gitu maksudnya? Nah, jadi kalau misalnya saya tidak melakukan hukuman itu apa namanya ya, bukan apa-apa sih, saya kadang-kadang juga di kelas melakukan hukuman gitu. Kalau misalnya nggak ada hukuman, ini kan bagi saya kan hukuman merupakan pelatihan juga, jadi siswa harus bertanggung jawab juga gitu ya.
Jadi ini adalah ciri-ciri siswa yang latihan untuk nanti menjadi warga negara yang baik. Nah, Disiplin gitu ya. ya itu salah satunya, makanya kadang-kala saya juga ngasih hukuman. Nah itu aja lah kayaknya. Terima kasih Pak Barudin. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi mungkin intinya untuk Pak Barudin memang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Pak Barudin masih belum bisa untuk meninggalkan hukuman karena itu salah satu cara ya Pak Udin untuk meningkatkan peserta didik untuk menjadi lebih disiplin. Terutama yaitu yang luas, yaitu sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik. Ya, terima kasih Bapak Rudin sekali lagi. Ya lanjut Bu Tanti. Langsung ke hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas selama ini. Iya, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu? Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, berikut Bapak Ibu untuk perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Inilah kalau hukuman bersifat tidak terencana ya Bapak Rudin ya, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, jadi hanya berdasarkan hukuman dari siapa Mem? Kalau seperti ini berarti Dari Bapak, Ibu, guru, Ya. karena murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. hukuman Jadi, bersifat satu arah, berarti dari Bapak Ibu guru aja satu arah, dari pihak guru yang memberikannya. Itu Bu Tanti. hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis atau mental. Murid disakiti dengan suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin Bapak Ibu guru pernah melakukan seperti itu? Berarti bullying termasuk hukuman, Mem? Iya. Ya. Ini yang dinamakan hukuman ya Bapak Ibu. Iya. Nah, berikutnya untuk konsekuensi. Nah, gimana Bu Tanti konsekuensinya itu? Konsekuensi kalau hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi itu sudah terencana. Begitu Pak Barudin ya? Nah, besok mau menghukum anak, berarti itu sudah terencana ya Pak? Ini mungkin seperti yang disampaikan Pak Hana tadi, berarti kaitan dengan Iya, kesepakatan. kesepakatan, Karena iya. yang kedua cirinya itu sudah dibahas Dan dan disetujui oleh murid dan guru. ya. Murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Ya, Memonitor, mengawasi terus murid ini. Ya. Ini namanya konsekuensi. Nah, kesimpulannya Mem? Kesimpulannya yaitu tujuan yang kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif itu adalah bagaimana membuat murid kita untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, berikutnya Mem untuk posisi kontrol Restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. restitusi di sini mungkin melibatkan bagi peserta didik atau murid untuk menyadari kesalahannya sendiri Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memberitahu, misal anak ini tadi jalan, jajan, buang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, tidak di tempat sampah. Dengan sengaja mereka membuang sampah tersebut. Nah, perlu itu kita panggil misal, tapi kita tidak boleh langsung memberitahu apa kesalahan murid tersebut. Mereka harus menyadari apa kesalahan yang sudah Yang telah dilakukan. diperbuat. Nah, Boleh dijelaskan kan untuk posisi kontrol restitusi? posisi kontrol restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya membukakanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
Ya, itu adalah posisi kontrol dari restitusi. Nah, berikut ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Nah, satu Yang yaitu pertama itu adalah penghukum, kedua posisi sebagai teman, sebagai manajer pembuat merasa bersalah, dan pemantau. pemantau. Nah, mungkin akan dijelaskan di sini untuk penghukum. Nah, di sini contohnya untuk posisi penghukum, perilaku kontrol negatif, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, serta menyindir. Ini adalah penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan sambil menunjuk-nunjuk Bapak Ibu. Ini Kalau adalah kamu tidak mengerjakan posisi tugas ini Pak Barudin, Iya. saya akan. Nah, kamu tidak boleh masuk kelas, atau mungkin hukuman yang lain. Kamu harus membersihkan kamar mandi. Nah, ini adalah di posisi penghukum. Nah, hasilnya Bapak Ibu dari posisi penghukum itu di situ hasilnya peserta didik atau murid akan memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Ini akibatnya. Mana maaf saudara Tuhan. Oh iya Pak. Assalam. Terima kasih. Seperti tadi yang sampaikan tadi ya, kita kan menerapkan ya hukuman berkaitan dengan anak yang melanggar ya peraturan atau apa, itu kan dikaitkan dengan sekolah bersih ya, untuk Iya. ngepel, untuk membersihkan WC, termasuk saya juga begitu. Itu bagaimana kira-kira menurut narasumber? Selama ini kan, Selama misalkan, ini. di kelas misalkan belajarnya nggak serius atau terlambat kan, tapi anak apa? Suruh ngepel, ya anak yang tidak serius melakukan kebiasaan misalkan harus apa? Suruh nyirami bunga, ya seperti ini bagaimana nih menurut narasumber? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Tidak boleh sebagai posisi penghukum. Iya. Di posisi seperti ini guru tidak boleh sebagaimana penghukum, Pak. Ya, jadi anak yang terlambat itu kita tidak boleh menghukum. Berarti selama ini kita kan Iya. nggak pas kan? Iya, kurang Nggak pas. Kurang pas, Pak. Tapi kan pada waktu proses ini sudah kita sampaikan pada orang tua, karena memang kita ada sekolah visi kaitan dengan bersih ya, Bersih. ya, sehingga Pak ini sebenarnya udah minta pendapat orang tua, dan orang tua yang hadir walaupun nggak hadir semuanya bersepakat tidak keberatan. Bagaimana nih bro narasumber? Kan udah sepakat ini. Udah kesepakatan. Nah, untuk kesepakatan kita jika sudah dikesepakati dengan orang tua, kalau menurut restitusi kontrol di sini sebetulnya kita tidak boleh menghukum sebagai guru, Bapak. Tetapi kita memanggil anak itu supaya merasa tidak bersalah. Jadi kita arahkan supaya anak itu di dalam restitusi itu ada nantinya ada seperti kerucut ya Bu Tanti ya, segitiga itu nanti kita akan melihat ke situ kita seperti apa sih posisi kita sebagai guru gitu. Jadi nanti kita akan jelaskan ke masalah seperti itu. Masih bingung, maaf ini. Materi kita nanti kita masih ada lagi. Kita ingin penjelasan sekarang sumber ya kan, untuk mengaitkan ya. Ini kan kita alami semua ini sekolah kita, sumber ini bahwa kita kan segala hal itu kaitan dengan kesepakatan ya, bukan hukuman ya. Itu diberikan untuk membersihkan lingkungan sekolah, misalkan ngelapin kaca, nyapu, ya kan, mengutin sampah, ya kan. Yang terlambat satu Pak Wahyu pergi ambil sampah, 20 biji kumpulin, taruh itu, hitung. Nah, seperti itu bagaimana kira-kira? Kalau sesuai atau tidak gitu? Sebenarnya tidak sesuai Pak untuk menghukum itu, cuma karena kesepakatan jadi merasa peserta didik itu tidak merasa bersalah atau tidak merasa dihukum, merasa anak itu nyaman ya fine aja gitu, karena kita sudah sepakat. Jadi anak itu merasa bekerja karena untuk dilihat bahwa saya menyadari bahwa saya itu adalah yang salah gitu. Jadi tidak membuat anak itu dendam,
suruh guru untuk mengutin sampah atau membersihkan itu. Ya, sependapat namanya sih ya, mungkin kita nggak tahu ya. Iya. Ya, menerima atau setengah menerima atau terpaksa, kalimat itu kan datang dari orang yang punya power, Iya. sekolah atau guru kan. Iya. Dia pasti akan tunduk patuh siap melaksanakan komandan atau bapak ibu guru kan. Nah, cuma tadi persoalan tadi kan harapannya kan anak tersebut tidak melakukan hal yang Lagi, sama, ya. tapi buktinya anaknya itu aja, Itu saja. masih ulang-ulang, sehingga sepertinya kok kurang pas itu yang udah kita sampaikan, udah disepakati, tapi kok nggak pas, buktinya anaknya itu aja. Iya. Kalau di 96 fikar lagi, adil lagi. Dibagi aja, Nah, dibagi dan seperti ini bagaimana ini? Iya. Berarti itu dikembalikan pada manusianya, Pak, karena anaknya itu saja gitu. Kok kenyataannya anak yang lain tidak gitu kan? Anak yang lain mungkin satu udah jerak gitu, menyadari bahwa itu adalah salah. Tetapi anak itu berarti harus ditanya benar-benar, kalau perlu itu harus dibawa ke psikiater, Pak. Atau mungkin nggak cocok kali ya. Nah, mungkin tidak cocok di sekolah ini mencari, ya harus dicarikan sekolah yang lebih cocok untuk dia. Itu nggak apa, soalnya apa disuruh nyari tapi hukumannya nggak itu kali ya. Nah, ya bisa. Mungkin suruh Iya. apa kali ya. Nah, sesuai dengan hatinya. Mungkin materi kita yang kita sampaikan ini setidaknya kita berikhtiar lah, jangan sebagai posisi kontrol, sebagai penghukum, karena nanti akan kita jelaskan juga di segitiga restitusi. Berikutnya sebagai penghukum untuk posisinya pembuat merasa bersalah. Di sini guru berbuatnya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, jadi murid merasa di sini hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi seolah-olah murid itu jadi merasa bersalah gara-gara nanti gurunya bilang kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak beberapa kali, bapak ibu bilang jangan terlambat. Nah, di situ akan membuat posisi murid menjadi membuat merasa bersalah. Nah, berikutnya untuk posisi kontrol teman. Perilaku kontrol positif itu diantaranya guru berbuat apa sih? Membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Dan guru berkata, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bereskan. Nah, ini posisi sebagai teman. Apakah boleh bapak ibu kita memposisikan diri kita sebagai pendidik untuk posisi teman? Istilahnya berarti menutupi kesalahan dari murid kita. murid-murid kita. Nah, hasilnya nanti untuk murid-murid kita akan menjadi ketergantungan kepada guru tersebut. Bagaimana Di posisi teman. Pendapat Pak Wahyu, setujukah jika guru adalah posisinya sebagai teman? Nah, jadi di sini adalah bahwa guru itu akan membuat alasan untuk murid-muridnya. Apa itu kesalahan muridnya? Contoh, mentang-mentang saya adalah wali kelas 9B, Saya akan membela anak saya terlambat. Alfi terlambat, satu tutupin karena ini anak saya sebagai udah teman gitu. Tapi hasilnya nanti anak tersebut akan menjadi ketergantungan kepada Pak Wahyu. Itu adalah sebagai posisi. Nanti kalau terlambat ada Pak Wahyu. Bagaimana pendapat Pak Wahyu? Ya kalau pendapatnya sih simpel aja sih Mem. Kalau memang dia terlambat atau telat, ya disesuaikan aja apa yang udah ada, yang sudah tertulis di setiap sekolah kan punya aturan masing-masing. Dan aturan itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, baik guru, sekolah ataupun orang tua. Kita kembalikan begitu. Ya, jadi intinya maksudnya Pak Wahyu setuju tidak kalau dalam posisi ini untuk di dalam posisi teman? Lihat ininya, lihat dampaknya bagaimana gitu. Kita saya setuju sih setuju, enggak juga enggak gitu. Jadi nggak bisa menjawab. Kita harus bisa menjadi teman mereka, walaupun kita sebagai pendidik, tapi kita harus minta menjadi teman mereka. Karena dari pembicaraan teman, mereka ini akan terbuka dengan kita. Tapi kadang di sisi lain teman itu dianggapnya teman, tapi dibuat bergantung. Ini yang susah. Jadi di antara setuju dan tidak ini. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Nah, ada di sini istilah guru sebagai pemantau. Di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Misalkan guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang.
Nah, ini hasilnya menyesuaikan bila diawasi saja. Jadi kalau tidak diawasi oleh guru, murid tersebut juga akan kembali ke seperti semula. lagi. Ini adalah di posisi pemantau. Nah, untuk terakhir Bapak Ibu di posisi manajerial. Nah, di sini guru bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru bisa berkata apa yang kita yakini, apa yang meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu mau memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, hasilnya menguatkan watak atau karakter. Nah, di manajerial ini mohon izin Bapak Ibu, setidaknya kita berikhtiar, walaupun memang kita sudah tahu kondisi peserta didik di 113 seperti apa. Insya Allah kita berikhtiar kita memposisikan diri kita di manajer atau di manajerial. Nah, di sini murid setidaknya ya mungkin memang agak susah kalau melihat kondisi di sekolah kita untuk menyadari kesalahan dia sendiri, untuk bisa memperbaikinya seperti apa. Ini harus memang disadari dari peserta didik atau murid itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Mem akan menambahkan. Iya, kita sebagai peserta didik, sebagai seorang guru, emang kita susah menempatkan diri, apalagi di SMP Negeri 113 Jakarta ini peserta didik kita, yaitu latar belakangnya banyak sekali dari faktor ekonomi dan masyarakat yang seperti ini, dengan sosialnya masyarakat yang seperti ini. Kita tahu bagaimana kondisinya masyarakat, dan kita sebagai guru, kita yaitu memposisikan sebagai manajer. Kalau umpama kita sebagai guru tidak pandai-pandai mengatur, menasihati, mengawasi dan sebagainya, mau apa jadinya peserta didik kita ini yang seperti kita harapkan untuk kedepannya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sama-sama kita berikhtiar untuk menempatkan posisi kita di posisi manajerial demi kemajuan SMP Negeri 113 Jakarta. Ya, berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati, di siang hari ini yaitu tentang keyakinan kelas. Sebagaimana Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas, Ya, apalagi sebagai Bapak Ibu wali kelas, Mem mohon izin untuk keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di dalam kelas Bapak Ibu, terutama wali kelas, kalau bisa guru mata pelajaran pun juga bisa membuat keyakinan kelas. Jadi kita memberikan kesepakatan kepada anak-anak tersebut menulis semua apa yang diinginkan di dalam kelas tersebut. Bisa Bapak Ibu membagikan kertas post-it di situ, silakan ditulis semua peserta didik menulis. Nah, di situ pasti setiap anak akan memiliki kemauan masing-masing. Nah, itu nanti Bapak Ibu tempelkan di kertas post-it Mem ya. Terus setelah itu kita buat kesimpulan. Jadi misal pasti ada Bapak Ibu nanti yang akan menulis kelas ada AC, kelas ada tisu, pasti ada yang seperti itu untuk menuliskan keyakinan kelas. Semuanya menulis dan tidak ada perkecualiannya. Terima kasih Bapak Ibu guru, teman-temannya.